Halo pemirsa, kami kembali hadir menemani Anda dengan rangkuman kabar berita politik, peristiwa, dan juga budaya yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Bersama saya Azhar Putra, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, Wakil Presiden Amerika Serikat James David Vance meyakini Iran akan memberikan respon terhadap tuntutan Amerika Serikat sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Menurutnya, tekanan diplomatik dan militer terus meningkat seiring memanasnya konflik di Timur Tengah. Dalam konferensi pers di Budapest, JD Vance menegaskan bahwa keputusan selanjutnya berada di tangan pemerintah Iran dan Amerika Serikat menunggu jawaban resmi dari Teheran. Ia menyebut Amerika Serikat telah mencapai tujuan militernya dan kini menilai Iran sedang berupaya menekan dunia secara ekonomi dengan menutup jalur strategis energi. And I think the nature of the conclusion is ultimately up to the Iranians. I think there really are two pathways, and I'm oversimplifying this a little bit, but I think pathway one is where the Iranians decide they're going to be a normal country. They're not going to fund terrorism anymore. They're going to be part of the world system of commerce and exchange. And that's going to mean much better things for them economically. It's going to mean better things for the peace and safety of the world. Selat-selat Hormuz menjadi salah satu titik krusial karena merupakan jalur utama distribusi minyak dunia yang kini terganggu akibat konflik yang sedang berlangsung. Pemerintah Amerika Serikat telah menetapkan deadline bagi Iran untuk memenuhi sejumlah tuntutan, termasuk terkait pembukaan kembali jalur tersebut dan penghentian aktivitas yang dianggap mengancam stabilitas kawasan. Hingga kini belum ada kepastian mengenai respon resmi dari Iran. Namun tekanan diplomatik dan militer terus meningkat seiring memanasnya konflik di Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan juga Iran yang diumumkan disertai sejumlah kondisi yang merugikan Amerika. Bagi Iran, gencatan senjata ini adalah kemenangan sebab Amerika Serikat menyepakati 10 tuntutan yang diajukan Teheran untuk gencatan dan memulai perundingan. Kesepakatan gencatan senjata ini disebut berlaku selama 2 minggu dengan tujuan meredakan ketegangan militer di kawasan Timur Tengah. Dalam kesepakatan tersebut, Iran mengajukan 10 tuntutan utama yang harus dipenuhi oleh Amerika Serikat. Di antaranya komitmen untuk tidak melakukan agresi terhadap Iran. Iran juga menegaskan akan melanjutkan kendali atas Selat Hormuz sebagai jalur strategis perdagangan global. Seluruh tuntutan lain mencakup penerimaan atas program pengayaan uranium Iran serta pencabutan semua sanksi utama dan sekunder yang selama ini diberlakukan. Tidak hanya itu, Iran juga menuntut penghentian seluruh resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi Dewan Gubernur IAEA terkait program nuklirnya. Dalam poin lain, Iran meminta pembayaran kompensasi serta penarikan pasukan tempur Amerika Serikat dari kawasan Timur Tengah. Selain itu disebutkan pula penghentian seluruh konflik di berbagai front termasuk yang melibatkan kelompok perlawanan di Lebanon. Meski demikian, sejumlah pengamat menilai gencatan senjata ini masih bersifat sementara dan berpotensi berubah tergantung hasil negosiasi lanjutan antara kedua negara. Data itu merupakan kesepakatan bersama dan tentu saja ada negosiasi dan ada tawaran yang diberikan di antara kedua belah pihak. Yang pertama, Trump sudah menyatakan bahwa saat ini ia menyetujui dari usulan Pakistan atau negara Pakistan bahwa gencatan senjata ini layak untuk dilakukan. Dan yang utama adalah Selat Hormuz ini dibuka. Maka Amerika Serikat menyatakan secara lengkap, segera, dan aman. Dan kemudian di sisi yang lain juga Amerika Serikat menyatakan akan mempelajari dan menerima kemungkinan dari 10 poin yang diajukan oleh Iran. Dan Iran pun sudah menyatakan bahwa selama 2 pekan mereka akan membuka Selat Hormuz dan gencatan senjata ini jelas disetujui oleh Iran dengan asumsi yang sangat mutlak Amerika Serikat benar-benar melakukan upaya menahan diri, tidak melakukan serangan-serangan terhadap Iran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana euforia dan rasa syukur mewarnai ibu kota Iran setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan juga Iran. Suasana religius terasa kuat dengan warga mengibarkan bendera nasional
serta menyampaikan doa dan ungkapan syukur sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual. Ribuan warga turun ke jalan dan memadati sejumlah titik Teheran untuk merayakan apa yang mereka sebut sebagai sebuah kemenangan moral dan diplomatik setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Suasana religius terasa kuat dengan warga mengibarkan bendera nasional serta menyampaikan doa dan ungkapan syukur sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual yang dianggap menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi konflik. Bagi sebagian masyarakat, kesepakatan ini dipandang sebagai hasil dari keteguhan dan perjuangan panjang di tengah tekanan dan konflik yang berlangsung, serta sebagai bukti ketahanan nasional di masa krisis. Selain itu, kesepakatan damai ini juga memberikan harapan baru bagi pemulihan ekonomi, serta stabilitas di kawasan, termasuk potensi pembukaan kembali aktivitas perdagangan dan energi. Di media sosial, ungkapan kemenangan ramai digaungkan dan menjadi simbol optimisme baru bagi masyarakat pasca konflik dengan berbagai tagar yang menyebar luas di platform digital. Meski demikian, sejumlah pihak menilai implementasi kesepakatan masih menjadi tantangan di tengah dinamika politik dan keamanan yang terus berkembang serta memerlukan komitmen kuat dari seluruh pihak yang terlibat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Pakistan memilih menahan suara dalam pemungutan suara Dewan Keamanan PBB. Hal ini terkait resolusi mengenai Selat Hormuz dan menegaskan dukungannya terhadap penyelesaian melalui jalur diplomasi. Dalam sidang di New York City, perwakilan Pakistan, diplomat Pakistan untuk PBB, Hashim Iftikhar Ahmad menyatakan, situasi saat ini memerlukan penahanan diri serta memberi ruang bagi upaya diplomatik yang sedang berlangsung. Ia menegaskan dialog dan keterlibatan antar pihak menjadi kunci untuk meredakan ketegangan di tengah kondisi yang disebutnya sebagai momen krusial. Resolusi tersebut mendapatkan dukungan mayoritas namun gagal diadopsi setelah diveto oleh China dan Rusia, sementara Pakistan dan Kolombia memilih abstain. Pakistan menyatakan akan terus mendorong terwujudnya solusi diplomatik yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai mitra di kawasan maupun di tingkat internasional. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur perdagangan global, termasuk terganggunya aktivitas di Selat Hormuz. Hingga kini, upaya diplomasi terus berlangsung untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan mencari solusi damai atas konflik yang terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan kekuatan militernya dengan mengatakan Iran dapat dilumpuhkan hanya dalam waktu 1 malam. Pernyataan ini disampaikan usai misi penyelamatan 2 awak pesawat Timur F-15 Amerika Serikat yang jatuh di wilayah Iran. Meski Iran telah menolak usul gencatan senjata, Trump justru memperluas ancamannya. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memuncak usai jatuhnya jet tempur F-15 milik Amerika Serikat di pedalaman wilayah Iran pada Kamis malam. Dalam pernyataan terbarunya, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa kekuatan militer Amerika Serikat mampu melumpuhkan seluruh negara Iran dalam waktu singkat. Ancaman tersebut muncul di tengah keberhasilan misi penyelamatan 2 awak pesawat yang sempat terdampar di tanah Iran setelah melakukan ejeksi. Operasi yang disebut sangat berisiko itu melibatkan 21 pesawat tempur AS yang terbang rendah di wilayah musuh. Misi yang berlangsung selama 7 jam tersebut diwarnai dengan baku tembak. Meski menghadapi risiko tinggi korban jiwa yang besar, Trump menegaskan keputusan tersebut diambil demi memegang teguh prinsip militer AS yang tidak akan meninggalkan personelnya di medan perang. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Both members of the crew ejected from the aircraft and landed alive. On Iranian soil, I immediately was asked to make a decision. I ordered the U.S. Armed Forces to do whatever was necessary to bring our brave warriors back home. A risky decision. Hilal gencatan senjata kian menjauh setelah Iran menolak usulan penghentian perang selama 45 hari dan menuntut perang diakhiri secara permanen. Saat ini, Amerika Serikat terlihat semakin memperketat ultimatumnya terhadap Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan negaranya terus mendorong upaya diplomasi terhadap Iran dan juga Amerika Serikat. Upaya diplomasi terus dilakukan untuk mengakhiri perang di Iran yang disebutnya sebagai konflik tidak sah dan juga tidak bermakna.
Dalam pernyataannya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan Turki aktif melakukan upaya diplomatik untuk mencegah konflik yang terjadi antara Amerika, Israel dengan Iran meluas ke seluruh kawasan. Ia juga mengecam serangan yang dinilai melanggar hukum internasional dan menekankan pentingnya penyelesaian melalui jalur damai guna menghindari dampak lebih luas terhadap stabilitas global. Menurutnya, perang yang terus berlangsung tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat, namun juga memberikan beban besar bagi masyarakat internasional, baik dari segi keamanan maupun ekonomi global. Turki menyatakan akan terus berperan dalam mendorong dialog dan mediasi agar konflik dapat dihentikan secepat mungkin dan tidak semakin meluas ke negara-negara lain di kawasan. Silahların susması ve müzakereye alan açılması için eğer iğne ucu kadar şans varsa bunu değerlendirmenin samimi gayreti içindeyiz. Hingga kini, ketegangan di Timur Tengah masih terus berlangsung dengan risiko eskalasi yang dapat mempengaruhi keamanan regional serta stabilitas ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang konflik dengan Iran. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa rakyat Iran sebenarnya mendukung tindakan militer Amerika Serikat. Menurut Trump, warga sipil di Iran bersiap hidup dalam penderitaan selama mereka memperoleh kebebasan dari rezim yang berkuasa. Dalam taklimat media, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa tindakan militer Amerika Serikat mendapatkan dukungan dari masyarakat Iran. Ia menyatakan bahwa warga Iran bersedia menghadapi kerusakan infrastruktur hingga terputusnya aliran listrik demi terlepas dari tekanan rezim. Trump juga mengungkapkan hasil sadapan komunikasi di mana warga yang tinggal di area konflik justru meminta militer Amerika Serikat untuk terus melakukan serangan. Pernyataan ini merespon pertanyaan terkait dampak pengeboman terhadap keselamatan warga sipil. They would be and it's suffering. They would be willing to suffer that in order to have freedom. The Iranians have, and we've had numerous intercepts. Please keep bombing. Bombs that are dropping near their homes. Please keep bombing. Do it. And these are people that are living where the bombs are exploding. And when we leave and we're not hitting those areas, they're saying, please come back, come back, come back. These are the people. I don't know what they do. All I can tell you is they want freedom. Lebih lanjut, Trump menggambarkan kondisi di Iran sebagai dunia yang penuh kekerasan, di mana aksi protes warga kerap berakhir dengan penembakan represif. Meskipun serangan udara berisiko tinggi, Trump menilai rakyat Iran lebih memilih langkah tersebut demi perubahan besar di negara mereka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar melanda gudang produk kertas di Ontario, California, menyebabkan atap bangunan ambruk dan memaksa petugas pemadam mundur. Kobaran api dilaporkan menyebar dengan sangat cepat. Sekitar 20 pekerja berada di dalam gedung saat kebakaran dilaporkan terjadi pada 7 April. Api dilaporkan membesar secara eksponensial dan cepat menguasai bangunan seluas lebih dari 1 juta kaki persegi. Petugas pemadam kebakaran yang berupaya memadamkan api terpaksa melakukan evakuasi atau retreat operasional demi keselamatan. Hingga pagi hari, api masih terus berkobar dengan asap tebal terlihat dari jarak jauh. Puluhan mobil pemadam mengepung lokasi dan menyemprotkan ribuan galon air setiap menit. Otoritas menduga kebakaran ini merupakan pembakaran kerusakan teknis dan 1 orang telah diamankan. Hingga saat ini belum ada konfirmasi lebih dari pihak otoritas setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang terduga pelaku pembakaran ditangkap setelah kebakaran besar melanda sebuah gudang di Ontario. Petugas masih mendalami peran dan keterlibatannya dalam kebakaran gudang tersebut. Kebakaran besar dilaporkan terjadi dan dengan cepat melahap sebagian besar bangunan gudang, sehingga memicu respon darurat dari petugas pemadam kebakaran yang segera diterjunkan untuk mencegah api terus menyebar. Lebih dari 100 petugas pemadam diterjunkan ke lokasi untuk menanggulangi api dan mencegah perluasan kebakaran ke area sekitarnya, termasuk bangunan dan fasilitas lain di sekitar lokasi kejadian. Otoritas tempat menyatakan seorang terduga pelaku telah diamankan dan sedang menjalani proses penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui peran dan keterlibatannya dalam insiden tersebut.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi terkait motif maupun besaran kerugian akibat kebakaran. Sementara, penyidik masih mengumpulkan bukti di lokasi kejadian, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Pihak berwenang juga masih menilai tingkat kerusakan yang ditimbulkan, serta memastikan keamanan area pasca kebakaran agar tidak menimbulkan risiko lanjutan bagi masyarakat sekitar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jet tempur Israel lancarkan serangan di selatan Beirut. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, jet tempur Israel Defense Force dilaporkan melancarkan serangan udara dengan sejumlah hantaman di wilayah selatan Beirut. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer yang menargetkan infrastruktur yang diklaim terkait dengan kelompok bersenjata. Rekaman video menunjukkan ledakan besar yang diikuti kepulan asap tebal yang membumbung ke udara setelah serangan menghantam kawasan permukiman di selatan kota. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer yang menargetkan infrastruktur yang diklaim terkait dengan kelompok bersenjata di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hezbollah. Sebelumnya, militer Israel dikabarkan telah mengeluarkan peringatan evakuasi kepada warga di sejumlah wilayah selatan Beirut menyusul potensi serangan lanjutan. Hingga kini belum ada data resmi terkait jumlah korban, namun serangan tersebut menambah panjang daftar korban dan kerusakan akibat konflik yang terus meluas di kawasan. Situasi di Beirut masih tegang dengan risiko serangan lanjutan yang masih terbuka, sementara warga diminta untuk tetap waspada dan mengikuti arahan otoritas setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Militer Iran merilis rekaman peluncuran drone dan mengklaim telah melakukan serangan udara terkoordinasi terhadap sejumlah target strategis di Israel serta basis militer Amerika Serikat di Kuwait. Pihak militer Iran mengklaim serangan menargetkan fasilitas petrokimia di dekat Dimona serta pusat komando militer Amerika Serikat di wilayah Kubian, Kuwait. Rekaman yang dirilis menunjukkan sejumlah drone diluncurkan sebagai bagian dari pembaruan operasi militer ke-56. Meski tanggal dan lokasi pasti rekaman belum dapat diverifikasi secara independen. Dalam pernyataannya, pihak militer Iran mengklaim serangan menargetkan fasilitas petrokimia di dekat Dimona, serta pusat komando militer Amerika Serikat di wilayah Bubian, Kuwait. Hingga kini, otoritas Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim serangan tersebut. Demikian pula dengan pihak Kuwait dan Amerika Serikat. Namun, pihak keamanan Kuwait, National Guard, menyatakan telah menjatuhkan 2 drone dan 1 pesawat tanpa awak dalam 24 jam terakhir di wilayah yang diamankan. Insiden ini terjadi di tengah memanasnya konflik setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target di Iran pada akhir Februari lalu. Konflik kini meluas dengan dampak terhadap jalur energi global, termasuk terganggunya Selat Hormuz yang menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dunia. Hingga kini, situasi di kawasan masih dinamis dengan risiko eskalasi yang terus meningkat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim penyelamat Israel menemukan 2 jenazah di lokasi serangan rudal di kota Haifa, sementara 2 korban lainnya masih dalam pencarian. Otoritas Israel masih menyelidiki mengapa rudal tersebut tidak berhasil dicegat. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan kerusakan parah di kawasan permukiman di Haifa. Sejumlah kendaraan terlihat rusak parah, bahkan 1 mobil terguling akibat daya ledakan. Api masih terlihat menyala di sekitar lokasi,
saat tim penyelamat dan ambulans berupaya menangani korban. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel menyatakan proses evakuasi dilakukan selama berjam-jam bersama unit komando dalam negeri. 2 korban ditemukan meninggal dunia di bawah timbunan reruntuhan. Sementara upaya pencarian masih dilakukan untuk menemukan 2 orang lain yang diduga masih terjebak. Sebelumnya, 4 orang dilaporkan terluka dalam insiden ini. Seorang pria berusia 82 tahun dievakuasi dalam kondisi kritis. Sementara seorang bayi berusia 10 bulan mengalami luka ringan akibat pecahan material. Hingga saat ini, Iran belum mengonfirmasi keterlibatan dalam serangan spesifik ini. Namun, Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan telah melancarkan serangan rudal balistik dalam skala lebih luas ke wilayah Israel. Pihak berwenang Israel kini tengah menyelidiki mengapa sistem pertahanan udara gagal mencegat rudal tersebut. Insiden ini menambah daftar panjang serangan di tengah eskalasi konflik yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, media televisi negara Iran menayangkan rekaman yang diklaim menunjukkan puing pesawat militer Amerika Serikat yang disebut ditembak jatuh dalam operasi militer di kawasan. Pihak militer Iran menyatakan pesawat tersebut ditembak jatuh sebagai bagian dari operasi pertahanan Iran. Rekaman tersebut menampilkan bagian-bagian pesawat yang diklaim merupakan aset militer Amerika Serikat yang terlibat dalam misi penyelamatan personil di wilayah konflik, dengan visual puing yang tersebar di lokasi yang diduga menjadi titik jatuh. Pihak militer Iran menyatakan pesawat tersebut ditembak jatuh sebagai bagian dari operasi pertahanan mereka dan menyebutnya sebagai keberhasilan dalam menghadapi aktivitas militer AS. Namun di sisi lain, pejabat intelijen regional menyebut 2 pesawat angkut militer Amerika Serikat justru dihancurkan sendiri akibat masalah teknis saat misi berlangsung untuk mencegah risiko yang lebih besar di lapangan. Sebelumnya, militer Amerika Serikat mengatakan telah berhasil menyelamatkan seorang personil yang hilang setelah pesawat tempurnya jatuh di wilayah musuh sebagai bagian dari operasi penyelamatan darurat. Perbedaan klaim ini menunjukkan adanya perang informasi di tengah konflik, di mana masing-masing pihak menyampaikan versi mereka untuk membentuk opini publik dan persepsi internasional. Hingga kini belum ada konfirmasi independen terkait klaim dan penyebab pasti insiden tersebut, sementara situasi di lapangan masih terus berkembang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya Iran Ibrahim Zolfaghari mengklaim militer Iran berhasil menggagalkan misi penyelamatan Amerika Serikat di Provinsi Isfahan. Hal ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Donald Trump yang menyebut seluruh awak pesawat berhasil diselamatkan. عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. Juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya Iran, Ibrahim Zolfaghari, menyatakan bahwa operasi penyelamatan yang dilakukan Amerika Serikat telah digagalkan sepenuhnya oleh pasukan Iran. Menurutnya, operasi tersebut dilakukan di sebuah landasan terbang terlantar di selatan Isfahan dengan dalih menyelamatkan pilot pesawat tempur yang jatuh. Iran mengklaim telah mengantisipasi misi tersebut berdasarkan informasi intelijen dan melancarkan serangan balasan terhadap tim penyelamat. عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص کردیم 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر منهدم شدند که این اقدام سطح ناکامی پی در پی ارتش آمریکا را افزایش. Sementara itu, Gedung Putih memberikan versi berbeda. Amerika Serikat menegaskan operasi penyelamatan berhasil dilakukan dan seluruh awak pesawat telah dievakuasi dengan selamat. Seorang perwira tinggi dengan pangkat kolonel dilaporkan berhasil diselamatkan setelah bertahan selama 48 jam di wilayah musuh.
Sementara satu awak lainnya telah dievakuasi tak lama setelah pesawat jatuh. Pihak Amerika mengakui sebagian peralatan militer mereka dihancurkan sendiri untuk mencegah jatuh ke tangan musuh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas operasi penyelamatan dramatis seorang pilot militer Amerika Serikat yang jatuh di wilayah Iran. Netanyahu menyebut misi tersebut sebagai keberhasilan luar biasa. Congratulations, President Trump. All Israelis rejoice in the incredible rescue of a brave American pilot by America's dauntless warriors. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan selamat atas keberhasilan Amerika Serikat menyelamatkan seorang pilot militer yang jatuh di wilayah Iran. Netanyahu menyebut seluruh rakyat Israel turut bergembira atas penyelamatan tersebut dan menilai operasi itu sebagai bukti keteguhan negara-negara demokratis dalam menghadapi ancaman. Congratulations, President Trump. All Israelis rejoice in the incredible rescue of a brave American pilot by America's dauntless warriors. This proves that when free societies muster their courage and their resolve, they can confront seemingly insurmountable odds and overcome the forces of darkness and terror. This rescue operation reinforces a sacred principle. No one is left behind. This is a shared value demonstrated time and time again in the history of both our countries. Pesawat tempur jenis F-15E dilaporkan ditembak jatuh oleh Iran pada Jumat 3 April 2026. Menjadi salah satu insiden langka kehilangan pesawat tempur berawak milik Amerika Serikat di wilayah tersebut. Presiden Donald Trump menyebut misi penyelamatan ini sebagai salah satu operasi paling berani dalam sejarah militer Amerika. Ia mengungkapkan bahwa puluhan pesawat dan bersenjataan canggih dikerahkan untuk menjangkau dan menyelamatkan pilot tersebut. Trump juga menyatakan pilot mengalami cedera namun dalam kondisi stabil. Sementara itu, di sisi lain, media Iran mengklaim operasi tersebut gagal total dan menyebut pertahanan udara mereka berhasil menghancurkan sejumlah pesawat Amerika. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan keras akan menyerang pembangkit listrik serta jembatan di Iran pada Selasa jika Selat Hormuz tetap ditutup untuk lalu lintas maritim. Ancaman ini muncul di tengah eskalasi konflik yang kian memanas setelah serangan udara Iran menghantam wilayah Haifa, Israel, yang menyebabkan sejumlah warga sipil dilaporkan hilang. Komando Pertahanan Sipil Israel hingga kini masih terus berupaya melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di antara puing-puing bangunan pasca serangan udara Iran di kota Haifa pada Minggu waktu setempat. Sedikitnya 3 orang dilaporkan masih hilang dan diduga terjebak di bawah reruntuhan gedung yang hancur lebur akibat hantaman rudal. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui media sosial menyatakan akan menargetkan pembangkit listrik dan jembatan di Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka kembali. Dalam pernyataan yang sama, disampaikan pula bahwa pihaknya telah berhasil menyelamatkan seorang anggota militer Amerika Serikat yang sebelumnya dinyatakan hilang usai jet tempur Amerika ditembak jatuh oleh pasukan Iran. Ketegangan antara Israel dengan Iran ini merupakan lanjutan dari serangan gabungan pada 28 Februari lalu yang menargetkan fasilitas Iran. Konflik semakin memanas setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, dinyatakan wafat dan posisinya digantikan oleh sang putra, Mojtaba Khamenei. Trump kini mengeluarkan ultimatum 48 jam yang akan berakhir pada 6 April agar Iran segera membuka kembali Selat Hormuz. Jika permintaan ini diabaikan, Amerika Serikat mengancam akan menguasai fasilitas minyak di Pulau Kar. Saat ini penutupan Selat Hormuz telah menyebabkan terhambatnya 1/5 pasokan minyak dunia dan menyebabkan Qatar Energi menghentikan sementara produksi gas alam cair mereka. Selain Iran, kelompok Hezbollah di Lebanon serta milisi Houthi di Yaman juga turut terlibat dengan ancaman pemblokiran lalu lintas di Selat Bab el-Mandeb. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah kompleks religi Syiah di kota Zanjan, Iran dilaporkan mengalami kerusakan parah setelah terkena dampak serangan yang menghantam sejumlah bagian bangunan.
Insiden ini menambah daftar panjang kerusakan terhadap fasilitas sipil dan situs religi. Rekaman video menunjukkan kondisi bangunan yang mengalami kerusakan parah dengan bagian struktur yang runtuh dan puing-puing berserakan di lokasi, serta beberapa bagian bangunan yang tampak hangus akibat dampak ledakan. Laporan menyebutkan serangan menghantam bagian dari kompleks religi, termasuk area administrasi, perpustakaan, dan fasilitas lainnya, yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka serta kerusakan signifikan pada infrastruktur di dalam kawasan tersebut. Tim penyelamat langsung diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban, serta membersihkan puing-puing bangunan yang rusak dengan proses penanganan yang masih terus berlangsung di lapangan. Insiden ini menambah daftar panjang kerusakan terhadap fasilitas sipil dan situs religi di Iran, di tengah eskalasi konflik yang terus memanas di kawasan yang semakin meningkatkan risiko terhadap objek non-militer. Hingga kini belum ada konfirmasi independen terkait target spesifik dan skala kerusakan secara menyeluruh. Sementara otoritas setempat masih melakukan penanganan lanjutan dan terus memantau perkembangan situasi di lokasi kejadian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang staf UNICEF asal Prancis tewas dalam serangan drone di Kongo Timur. Serangan ini menargetkan bangunan tempat tinggal pekerja internasional di kota Goma. Seorang pekerja dari organisasi UNICEF termasuk dalam 3 orang yang tewas setelah serangan drone menghantam pemukiman di Goma, Provinsi Kivu Utara, Kongo. Rekaman menunjukkan petugas pemadam kebakaran berupaya menangani lokasi kejadian dengan asap tebal masih terlihat membumbung. Pasukan PBB juga terlihat berkumpul di sekitar lokasi yang dipenuhi berkas serpihan ledakan. Kelompok pemberontak menuduh pemerintah di Kinshasa sebagai pihak di balik serangan tersebut. Mereka menyebutkan serangan menargetkan warga sipil dan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Kelompok pemberontak menuduh pemerintah di Kinshasa sebagai pihak di balik serangan tersebut. Mereka menyebut serangan menargetkan warga sipil dan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Saksi mata mengaku mendengar 2 ledakan besar pada dini hari sekitar pukul 4 pagi. Seorang warga menyebut salah satu ledakan jatuh ke danau, sementara ledakan lain menghantam rumah warga. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam insiden tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat diterima, serta menuntut perlindungan bagi pekerja kemanusiaan. Hingga saat ini, pemerintah Kongo belum memberikan pernyataan resmi. Konflik di kawasan timur negara Kongo masih berlangsung, meski sebelumnya telah ada kesepakatan gencatan senjata. Pemerintah Kongo menuduh Rwanda mendukung kelompok pemberontak M23, namun tuduhan tersebut dibantah oleh pihak Rwanda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan roket militan Lebanon menghantam kota Naharia di utara Israel, mengenai area pemukiman dan memicu kepanikan warga. Sedikitnya 1 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan tersebut. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan kendaraannya hangus terbakar serta puing-puing yang berserakan di area parkir permukiman warga. Tim penyelamat dan aparat keamanan terlihat menyisir lokasi sekaligus memasang garis pengaman di sekitar titik ledakan. Warga setempat mengaku sempat mendengar sirene peringatan sebelum ledakan besar terdengar sangat dekat dengan rumah mereka. Layanan darurat Magen David Addo menyatakan korban tewas adalah seorang pria berusia 30-an tahun yang meninggal dunia akibat luka parah. Sementara itu seorang pria lain berusia 50-an tahun dilaporkan dalam kondisi kritis. Dan puluhan korban lain mengalami luka dengan tingkat keparahan beragam. Roket diketahui menghantam langsung area parkir di dekat gedung apartemen, menyebabkan kerusakan signifikan pada kendaraan dan infrastruktur sekitar. Insiden ini menjadi bagian dari eskalasi konflik di kawasan yang terus memanas sejak akhir Februari. Konflik meluas setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran yang kemudian dibalas dengan serangan rudal dan drone ke berbagai target. Hingga kini ribuan korban jiwa telah dilaporkan di berbagai pihak dan konflik masih berlangsung tanpa tanda mereda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Warga di Caracas menggelar aksi unik namun syarat makna dengan membakar patung berwajah tokoh dunia dalam ritual tradisional Paskah yang dikenal sebagai pembakaran Yudas. Patung yang dibakar menampilkan wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump hingga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap konflik global dan ketegangan politik internasional.
Rekaman dari kawasan El Valle di Caracas menunjukkan warga berkumpul menyaksikan patung-patung dibakar dalam suasana meriah. Peserta terlihat menari, mengibarkan bendera Venezuela, serta mengabdikan momen saat api melahap patung-patung tersebut. Patung yang dibakar menampilkan wajah tokoh-tokoh dunia, di antaranya Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Senator AS Marco Rubio, hingga tokoh oposisi Venezuela, Maria Corina Machado. Warga menyebut aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap imperialisme dan ketidakadilan global. Warga menyatakan bahwa tradisi ini digunakan untuk menghukum pihak-pihak yang dianggap mengkhianati kemanusiaan. Tradisi ini dikenal sebagai Burning of Judas, sebuah ritual yang dilakukan saat Paskah dengan membakar patung yang melambangkan pengkhianat. Di Venezuela, tradisi ini telah berkembang menjadi media ekspresi politik di mana tokoh publik sering dijadikan simbol kemarahan masyarakat. Dalam aksi tersebut, sejumlah peserta juga menyatakan dukungan terhadap Iran dan Palestina. Mereka menilai serangan militer yang terjadi di kawasan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan global. Warga juga mengaitkan aksi ini dengan situasi politik dalam negeri, termasuk penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dalam operasi militer Amerika sebelumnya. Bagi masyarakat setempat, ritual ini bukan sekedar tradisi, melainkan simbol perlawanan dan suara rakyat terhadap ketidakadilan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Israel sebut Iran tak lagi jadi ancaman. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan negaranya berhasil melemahkan kekuatan yang didukung Iran di kawasan. Netanyahu juga menyebut terjadi perubahan besar dalam pendekatan keamanan Israel di tengah konflik yang masih berlangsung. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel telah melemahkan kekuatan kelompok yang didukung Iran. Ia menyebut ancaman besar yang sebelumnya mengepung Israel kini tidak lagi mampu mengancam keberadaan negara tersebut. Netanyahu juga mengungkapkan sebelumnya terdapat puluhan ribu roket dan misil yang diklaim dapat menghancurkan kota-kota besar seperti Tel Aviv, Yerusalem, Haifa, dan Beersheba. Namun menurutnya ancaman tersebut kini telah berhasil dikendalikan. במלאת חודש למערכה המשותפת שלנו ולארצות הברית, אנחנו קודשים בשיטתיות את משטר האימים שקרה במשך עשרות שנים, מוות לאמריקה, מוות לישראל. אחד, יצרנו היפוך אסטרטגי. לפני שני המבצעים, איראן ביקשה לחנוק אותנו. היום אנחנו חונקים אותה. משטר האייתולות באיראן חלש מאי פעם, ומדינת ישראל, לפני המבצעים, נלחמנו לבד נגד איראן. היום אנחנו נלחמים כתף אל כתף עם ארצות הברית, בשיתוף פעולה היסטורי חסר תקדים בין הנשיא טראמפ לביני, ובין צבא ארצות הברית וצבא ההגנה לישראל. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wisatawan di Singapura mengeluhkan kenaikan biaya transportasi menjelang libur Paskah. Kenaikan terjadi setelah operator feri menerapkan biaya tambahan akibat lonjakan harga bahan bakar. Sejumlah operator feri di Singapura menerapkan biaya tambahan sebesar $6 Singapura. Kebijakan ini berlaku untuk rute menuju Indonesia sejak pertengahan Maret 2026. Operator yang terdampak antara lain adalah Batam Fest, Majestic, dan Horizon yang melayani perjalanan ke pulau-pulau terdekat. Rekaman menunjukkan penumpang membadati terminal feri Tanah Merah untuk berangkat ke Batam dan Bintan. Selain kenaikan tarif, operator juga mengurangi frekuensi perjalanan hingga 40%. Kondisi ini menyulitkan penumpang di tengah tingginya permintaan selama akhir pekan Paskah. Sejumlah penumpang mengaku terkejut dengan biaya tambahan tersebut dan menilai akan membebani pengeluaran.
Namun sebagian lain menyebut kenaikan tidak terlalu berdampak karena telah memesan tiket jauh-jauh hari. Kenaikan ini dipicu oleh lonjakan harga bahan bakar laut akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Operator feri menghadapi biaya operasional semakin meningkat sehingga biaya tambahan diterapkan untuk menutupi beban tersebut. Kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlanjut selama harga energi global masih berfluktuasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan udara Israel dilaporkan menghantam sebuah gedung universitas di Iran, menyebabkan bangunan tersebut hancur dan berubah menjadi puing-puing di tengah eskalasi konflik yang terus memanas di kawasan. Laporan yang beredar menunjukkan kondisi gedung kampus yang rata dengan tanah, dengan puing-puing berserakan serta asap masih terlihat membumbung di lokasi kejadian. Serangan udara ini diduga menargetkan fasilitas yang diklaim militer Israel terkait dengan aktivitas militer. Meskipun detail resmi mengenai sasaran dan korban masih terbatas, pihak berwenang di Iran menyatakan serangan tersebut menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur pendidikan, di mana ini adalah tindakan ilegal menyerang target sipil. Insiden ini terjadi di tengah rangkaian serangan udara yang menargetkan berbagai fasilitas di Iran sejak akhir Februari lalu. Konflik antara Israel dan Iran terus meningkat dengan serangan balasan berupa rudal dan drone di berbagai wilayah. Para pengamat menilai, serangan terhadap fasilitas sipil seperti universitas dapat memperluas dampak konflik dan meningkatkan resiko korban non-militer. Hingga kini belum ada konfirmasi independen terkait jumlah korban dan situasi di lokasi masih terus dipantau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik negara-negara Eropa karena dinilai tidak membantu mengatasi dampak perang melawan Iran. Trump menyebut negara-negara tersebut harus mampu menangani krisisnya sendiri. Presiden Donald Trump menunjukkan ketidakpuasan terhadap negara-negara Eropa, terutama Inggris dan Prancis, terkait minimnya dukungan dalam konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Trump menilai sekutu tradisionalnya tidak ikut terlibat dalam operasi militer, namun tetap terdampak oleh gangguan pasokan energi global akibat terhambatnya distribusi minyak di Selat Hormuz. We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with it. Ia juga menyindir Inggris yang menolak terlibat dalam operasi terhadap Iran, serta menuduh Prancis tidak memberikan izin bagi pesawat militer menuju Israel untuk melintasi wilayah udaranya. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan global, serta dampak konflik yang mempengaruhi stabilitas pasar energi dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mahkamah Agung Amerika Serikat dijadwalkan akan mendengarkan argumen terkait kebijakan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump. Para hakim Amerika Serikat akan menentukan apakah kebijakan tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak dengan putusan yang diperkirakan akan dikeluarkan pada musim panas nanti. Kebijakan ini menjadi perdebatan luas di kalangan masyarakat Amerika Serikat karena menyangkut penafsiran amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat yang selama ini dipahami memberikan kewarganegaraan kepada setiap orang yang lahir di wilayah Amerika Serikat. Selain itu, Undang-Undang Federal juga mendukung prinsip tersebut dengan pengecualian terbatas seperti anak dari diplomat asing. Kebijakan yang digulirkan oleh Presiden Donald Trump disebut dapat mengubah penafsiran hukum yang telah berlaku lama dan berpotensi berdampak luas terhadap sistem imigrasi. Sejumlah pihak menilai putusan Mahkamah Agung ini nantinya akan menjadi penentu arah kebijakan kewarganegaraan Amerika Serikat di masa depan. Hingga kini, proses hukum masih berlangsung dan menjadi perhatian luas di dalam negeri Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat dilaporkan melakukan pencarian korban setelah serangan udara Israel menghantam Beirut yang menyasar kawasan pemukiman dan menyebabkan kerusakan bangunan. Tim penyelamat dan petugas darurat terus diterjunkan untuk mencari korban. Serangan udara terus berlanjut hingga malam hari dan dini hari menyasar sejumlah titik di ibu kota Lebanon dengan intensitas yang dilaporkan meningkat dalam beberapa jam terakhir. Kawasan Jannah menjadi salah satu lokasi yang terdampak dengan kerusakan terlihat pada sejumlah bangunan akibat hantaman serangan serta meninggalkan puing dan material runtuhan di sekitar lokasi.
Jurnalis di lokasi melaporkan setidaknya 1 kantong jenazah terlihat dievakuasi dari area terdampak, menandakan adanya korban jiwa akibat serangan tersebut. Tim penyelamat dan petugas darurat terus diterjunkan untuk mencari korban lain serta menangani dampak serangan di lapangan, termasuk proses evakuasi dan penanganan korban terluka. Hingga kini, belum ada data resmi terkait jumlah korban maupun tingkat kerusakan secara menyeluruh karena proses pendataan masih terus berlangsung. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya serangan seiring memanasnya konflik antara Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon yang semakin meluas ke berbagai wilayah. Kondisi terkini situasi di Beirut masih tegang dengan resiko serangan lanjutan yang masih terbuka serta kekhawatiran akan bertambahnya korban sipil akibat serangan yang menyasar pemukiman padat penduduk. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan roket militan Lebanon menghantam kota Naharia di utara Israel, mengenai area pemukiman dan memicu kepanikan warga. Sedikitnya 1 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan tersebut. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan kendaraannya hangus terbakar serta puing-puing yang berserakan di area parkir permukiman warga. Tim penyelamat dan aparat keamanan terlihat menyisir lokasi sekaligus memasang garis pengaman di sekitar titik ledakan. Warga setempat mengaku sempat mendengar sirine peringatan sebelum ledakan besar terdengar sangat dekat dengan rumah mereka. Layanan darurat Magen David Addo menyatakan korban tewas adalah seorang pria berusia 30-an tahun yang meninggal dunia akibat luka parah. Sementara itu seorang pria lain berusia 50-an tahun dilaporkan dalam kondisi kritis. Dan puluhan korban lain mengalami luka dengan tingkat keparahan beragam. Roket diketahui menghantam langsung area parkir di dekat gedung apartemen, menyebabkan kerusakan signifikan pada kendaraan dan infrastruktur sekitar. Insiden ini menjadi bagian dari eskalasi konflik di kawasan yang terus memanas sejak akhir Februari. Konflik meluas setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran yang kemudian dibalas dengan serangan rudal dan drone ke berbagai target. Hingga kini ribuan korban jiwa telah dilaporkan di berbagai pihak dan konflik masih berlangsung tanpa tanda mereda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pecahan rudal yang diluncurkan dari Iran dilaporkan menghantam sebuah fasilitas industri di wilayah Israel. Insiden ini menyebabkan kebakaran dan kerusakan pada bangunan. Insiden ini terjadi di tengah intensitas serangan yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah. Laporan pihak keamanan setempat menyebutkan pecahan rudal atau yang diduga sisa intersepsi sistem pertahanan udara menghantam area pabrik di kawasan industri di selatan Israel sehingga menimbulkan kejutan dan kepanikan warga di sekitar lokasi kejadian. Dampak hantaman tersebut memicu kebakaran besar dan menyebabkan kerusakan pada sebagian struktur bangunan pabrik. Meski hingga saat ini tidak dilaporkan bahwa adanya korban jiwa dalam insiden tersebut, tim pemadam kebakaran bersama unit penanganan bahan berbahaya segera diterjunkan ke lokasi kejadian untuk mengendalikan api serta mencegah potensi penyebaran zat berbahaya ke lingkungan sekitar. Otoritas berwenang setempat sempat mengimbau warga di sekitar lokasi untuk tetap berada di dalam ruangan, menutup akses udara dan meminimalkan aktivitas luar ruang guna menghindari paparan zat berbahaya yang mungkin terlepas akibat insiden tersebut. Insiden ini terjadi di tengah serangan rudal berulang dari Iran yang sebagian besar berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara, namun meninggalkan pecahan berukuran besar yang tetap berisiko tinggi saat jatuh ke permukaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah tanker minyak Rusia dilaporkan merapat di pelabuhan Matanzas untuk mengirimkan ratusan ribu barel minyak ke Kuba di tengah krisis energi dan pembatasan pasokan akibat blokade Amerika Serikat. Tanker Rusia Anatoly Kolodin membawa sekitar 700.000 hingga 730.000 barel minyak mentah yang menjadi pengiriman besar pertama ke Kuba dalam beberapa bulan terakhir. Pengiriman ini memberikan bantuan penting bagi Kuba yang tengah menghadapi pemadaman listrik dan kelangkaan bahan bakar akibat terhambatnya pasokan energi. Meski berada di bawah sanksi, pengiriman minyak ini tetap diizinkan oleh Amerika Serikat dengan pertimbangan kemanusiaan untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat. Menteri Energi Kuba menyebut kiriman tersebut sebagai bantuan penting di tengah situasi energi yang sulit dan menantang. Sebelumnya, Kuba sangat bergantung pada pasokan minyak dari Venezuela, namun distribusi terganggu akibat perkembangan geopolitik terbaru. Hingga kini, krisis energi di Kuba masih berlangsung dan pengiriman ini dinilai hanya memberikan bantuan sementara
di tengah ketidakpastian pasokan jangka panjang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badai kuat disertai debu Sahara menerjang Yunani mengubah langit Kreta menjadi penuh pekat. 1 orang dilaporkan tewas akibat banjir dan juga angin kencang. Fenomena langit merah menyelimuti Pulau Kreta saat badai besar yang dipicu debu dari Gurun Sahara menuju wilayah tersebut. Kejadian ini diklaim terjadi pada 1 April 2026. Terdapat juga angin kencang dan hujan deras yang menyebabkan banjir di sejumlah daerah, termasuk daratan utama Yunani. Petugas pemadam kebakaran menerima sekitar 500 panggilan darurat untuk menangani pohon tumbang, memompa air dari rumah yang terendam, serta menyelamatkan 33 orang yang terjebak. Listrik padam di sejumlah wilayah Athena, sementara lalu lintas terganggu akibat genangan dan kendaraan mogok. Di Kepulauan Aegea, jalanan berubah menjadi aliran air akibat gelombang laut ganas wilayah pesisir. Di Pulau Paros, sejumlah kendaraan terhanyut dan sebuah jembatan kecil dilaporkan runtuh. Pemerintah setempat menutup sekolah untuk sementara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Biro Investigasi Federal atau FBI menyatakan serangan terhadap sinagoga di Michigan merupakan aksi teror yang terinspirasi oleh kelompok militan Hizbullah dengan target utama komunitas Yahudi di wilayah tersebut. Pelaku diketahui menabrakkan kendaraan pickup ke dalam bangunan sinagoga dengan tujuan menimbulkan korban jiwa di kalangan komunitas Yahudi. Otoritas menyebut aksi tersebut telah direncanakan sebelumnya dengan pelaku mengumpulkan berbagai perlengkapan termasuk bahan mudah terbakar dan senjata lainnya. Sebelum melancarkan serangan, pelaku juga merekam video yang menunjukkan niat untuk melakukan serangan massal. Meski serangan menyebabkan kerusakan dan melukai petugas keamanan, tidak ada korban jiwa dari warga sipil termasuk anak-anak yang berada di dalam gedung saat kejadian berlangsung. That's why his last statements were that he was on a special operation to kill as many of them as he possibly can. And had this man lived, I am convinced that my office would prove beyond a reasonable doubt. FBI menegaskan tidak ditemukan bukti keterlibatan langsung dari Hezbollah, namun ideologi kelompok tersebut menjadi inspirasi utama aksi pelaku. Insiden ini meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan tempat ibadah di Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan global. Pihak berwenang terus melakukan penyelidikan lanjutan serta meningkatkan pengamanan di sejumlah lokasi sensitif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.